Saya Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa, SHSIK. Belum usai kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo yang mencoreng nama institusi Polri. Kini, Polri kembali dihadapkan dengan kasus dugaan penjualan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh perwira tinggi Jenderal berbintang 2, yakni Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Mirisnya, Teddy Minahasa Putra diciduk rekan sejawatnya pasca 4 hari diumumkan menjabat Kapolda Jawa Timur. Lantas seperti apakah kiprah Teddy Minahasa di kepolisian? Langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah fakta sosok Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Profil Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol Teddy Minahasa Putra merupakan pria kelahiran 23 November 1970 di Minahasa, Sulawesi Utara. Meskipun lahir di tanah Sulawesi, Teddy diketahui menghabiskan masa sekolahnya di Pasuruan. Ia merupakan alumni dari SDN Karanganyar Pasuruan, SMP Negeri 1 Pasuruan, dan SMA Negeri 3 Pasuruan. Setelah lulus SMA, Teddy akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Akademi Kepolisian. Dari sinilah Teddy mulai merangkak sebagai anggota Polri hingga bisa menduduki sejumlah posisi yang mentereng. Sosok Teddy sendiri mulai mendapat sorotan masyarakat luas saat ia mendapat jabatan baru dari Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolda Jawa Timur atau Jatim, menggantikan posisi Irjen Niko Afinta yang dimutasi imbas adanya tragedi Kanjuruhan. Namun baru 4 hari ditunjuk sebagai Kapolda Jatim, Teddy kembali menjadi sorotan setelah dirinya ditangkap karena kasus narkoba. Dari hasil pemeriksaan, Teddy diketahui mengendalikan penjualan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kg dari Sumatera Barat. Atas perbuatannya, Teddy terancam diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Selain itu, sejumlah pasal pun sudah siap menjerat Teddy dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sepertinya ada yang bakalan menyusul nasib Verdi Sambo nih. Karir Irjen Pol Teddy Minahasa Putra mengawali karirnya di Polri setelah ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1993. Hingga kini Teddy tercatat pernah menjabat sejumlah posisi penting di Polri dan pemerintahan. Adapun detail perjalanan karir Irjen Pol Teddy Minahasa Putra adalah sebagai berikut. Pada tahun 2008, Teddy dipercaya menjadi Kasubdit Min Regiden Ditlantas Polda Jawa Tengah. Masih di tahun yang sama, Teddy berganti posisi menjadi Kabid Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya. Selanjutnya pada tahun 2011, Teddy dipercaya menjadi Kapolres Malang Kota. 2 tahun setelah itu, tepatnya tahun 2013, Teddy berganti posisi menjadi Kasubagjiansi Sops Bagjiansis Royanstra Sops Polri. Belum lama menjabat, Teddy kembali mengemban amanah baru sebagai Kaden C. Ropaminal di Propam Polri. Kemudian di tahun 2014, Teddy menjadi Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. 3 tahun berjalan, tepatnya pada tahun 2017, Teddy menjadi staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia dan kemudian menempati posisi Karopaminal di Propam Polri. Setahun berikutnya, Teddy mengemban amanah baru sebagai Kapolda Banten pada tahun 2018 dan dirotasi menjadi Wakapolda Lampung. Tahun 2019, Teddy menjadi staf ahli bidang manajemen Kapolri. Kemudian pada tahun 2021, Teddy mengemban tugas baru sebagai Kapolda Sumatera Barat. Terbaru, Teddy ditunjuk sebagai Kapolda Jatim berdasarkan surat telegram nomor ST-2134-10-Kep-2022.
tertanggal 10 Oktober 2022. Sayangnya, karir Teddy yang selama ini ia pupuk kini seketika hancur pasca namanya terseret dalam kasus penjualan barang bukti narkoba. Jabatan udah bagus gini, kok masih aja nyari kerjaan sampingan yang gak halal sih? Jangan dicontoh ya guys. Keluarga. Pasca Irjen Teddy Minahasa menjadi sorotan terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba, latar belakang keluarga Teddy juga tak luput dari incaran netizen. Dikenal sebagai sosok anggota Polri yang paling kaya, siapa sangka Teddy ternyata memiliki sosok orang tua yang biasa-biasa saja atau sederhana. Sang ayah diketahui berasal dari Madura, sementara sang ibu adalah seorang Tionghoa Muslim bernama Chandra Minarni. Diketahui Teddy adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Tidak cukup sampai di situ saja, warganet juga bertanya-tanya mengenai informasi pribadi terkait istri Jenderal Bintang 2 ini. Diketahui, Teddy memiliki seorang istri bernama Merti Kushandayani atau akrab disapa Merti Teddy Minahasa. Selain bergelar sebagai Ibu Bayangkari, ibu 2 anak ini juga memiliki gelar Putih Sibadayu yang didapat saat sang suami menjabat sebagai Kapolda Sumbar. Gelar tersebut merupakan kehormatan adat yang diberikan oleh Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba ini, kira-kira gelar kehormatan mereka gimana kabarnya ya? Harta kekayaan. Ngomongin Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, kayaknya kurang lengkap nggak sih kalau harta kekayaannya nggak ikut kita kulik? Secara Teddy kan dinobatkan sebagai polisi yang paling tajir. Penasaran dengan kekayaannya? Simak video ini sampai selesai ya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang Teddy laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 26 Maret 2022, Teddy memiliki harta kekayaan sebesar 29.974.417.203 rupiah. Harta tersebut terdiri dari 53 unit tanah dan bangunan yang tersebar di Pandeglang, Pasuruan, dan Malang dengan total nilai 25.813.200.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin dengan total nilai 2.075 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 500 juta rupiah. Surat berharga senilai 62.500.000 rupiah. Serta kas dan setara kas dengan total nilai 1.523.717.203 rupiah. Dengan total nilai sebesar 29.974.417.203 rupiah, kekayaan Teddy ini 3 kali lipat lebih banyak dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Gimana nggak dijuluki sebagai polisi terkaya? Wong kekayaan Pak Kapolri aja bisa kalah jauh loh. Tapi pertanyaannya cuma satu sih, apakah nominal tadi pure dari hasil pekerjaannya sebagai anggota Polri? Atau ada kerancuan lain? Menurut kalian gimana nih? Koleksi kendaraan. Punya harta kekayaan miliaran rupiah, pastinya Irjen Pol Teddy Minahasa Putra juga memiliki sederet koleksi kendaraan mewah yang bernilai fantastis. Penasaran dengan koleksinya? Langsung simak aja yuk. Berdasarkan catatan LHKPN yang dilaporkan Teddy ke KPK, berikut adalah koleksi kendaraan sang jenderal. Mobil Jeep Wrangler tahun 2016 senilai 750 juta rupiah. Mobil Toyota FJ55 tahun 1970 senilai 75 juta rupiah. Mobil Toyota Land Cruiser HD JXTR tahun 1996 senilai 600 juta rupiah. Dan motor Harley Davidson Solo tahun 2014 senilai 650 juta rupiah.
Dengan begitu, untuk koleksi kendaraan saja, Teddy sudah memiliki kekayaan senilai 1.900.000.000 rupiah. Gimana guys? Koleksi kendaraan Teddy no kaleng-kaleng kan? Wajar sih, secara cuan mantan Kapolda Jatim ini kan berlimpah. Jadi gimana nih tanggapan kalian mengenai mantan Kapolda yang satu ini? Tulis di kolom komen ya. Thank you update lovers!